Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arnita, mahasiswa D4 Ahli Jenjang Kebidanan Poltekkes Jambi. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam jenis alat kontrasepsi. Sebelum saya masuk ke macam-macam jenis alat kontrasepsi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu kontrasepsi. Kontrasepsi adalah untuk mencegahnya kehamilan. Kontrasepsi ini bekerja dengan cara memisahkan sel telur dengan sperma atau menghentikan bergabungnya sperma dan sel telur yang menempel di lapisan rahim atau menghentikan produksi sel telur. Ada beberapa macam jenis alat kontrasepsi yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi tubuh calon pengguna. Dan perlu diketahui oleh calon pengguna bahwa setiap alat kontrasepsi memiliki kelebihan dan kekurangannya. Macam-macam jenis alat kontrasepsi. 1. Pil KB. Pil KB merupakan alat kontrasepsi yang paling umum digunakan. Alat kontrasepsi ini mengandung hormon progestin dan estrogen untuk mencegah terjadinya ovulasi. Pil KB umumnya terdiri dari 21 sampai 35 tablet yang harus dikonsumsi dalam satu siklus atau secara berkelanjutan. Pil KB memiliki kelebihan tingkat efektivitas tinggi dengan persentase kegagalan hanya 8%, haid menjadi lancar dan kram perut berkurang pada saat haid. Dan ada juga pil KB yang bisa menghambat datangnya haid. Kekurangan pil KB. 1. Tidak dapat mencegah penyakit menular seksual, dapat menimbulkan efek samping seperti keluar bercak merah, darah, dan payudara mengeras. Tidak cocok atau tidak dianjurkan untuk wanita dengan kondisi medis tertentu seperti penyakit jantung dan gangguan hati, kanker payudara, migrain, serta tekanan darah tinggi. 2. Alat kontrasepsi kondom pria. Tak hanya pil KB, kondom pria juga umumnya digunakan untuk mencegah kehamilan. Kondom pria ini terbuat dari bahan latex dan bekerja dengan cara menghalangi sperma masuk ke vagina dan mencapai sel telur. Kelebihan kondom pria ini harga terjangkau, praktis dan mudah digunakan, dapat mencegah penyakit menular seksual, mudah diperoleh di toko dan apotik terdekat. Kekurangan kondom pria, tingkat kegagalannya sangat tinggi, 50%, terutama jika penggunanya kurang tepat, hanya bisa digunakan sekali dan harus diganti setelah ejakulasi. 3. Alat kontrasepsi suntik. Suntik KB merupakan alat kontrasepsi yang mengandung hormon progestin dan mampu menghentikan terjadinya ovulasi. Berdasarkan periode penggunaannya, ada dua jenis suntik KB, yaitu suntik KB 3 bulan dan 1 bulan. Kelebihan suntik KB ini lebih efektif dan praktis dari pil KB. Tingkat kegagalan pada suntik KB bisa berkurang 1% jika digunakan dengan benar. Kekurangan suntik KB ini hanya relatif mahal, perlu kunjungan secara rutin ke dokter atau bidan setiap bulannya atau 3 bulan satu kali, tidak memberikan perlindungan terhadap penyakit menular seksual, dapat menyebabkan efek samping seperti keluar bercak darah dan siklus menstruasi tidak teratur. Suntik KB ini tidak dianjurkan pada wanita yang memiliki riwayat penyakit migrain, diabetes, dan serangan jantung. 4. Alat kontrasepsi implan. KB implan atau susu merupakan alat kontrasepsi berukuran kecil dan berbentuk seperti batang korek api. KB implan bekerja dengan cara mengeluarkan hormon progestin secara perlahan yang berfungsi mencegah kehamilan selama 3 tahun.
Alat kontrasepsi ini biasanya digunakan di lengan bagian atas. Kelebihan alat kontrasepsi ini sangat efektif dengan tingkat kegagalan kurang dari 1% dan tahan hingga 3 tahun. Dan kekurangan alat kontrasepsi ini biaya relatif mahal, siklus menstruasi menjadi tidak teratur, resiko memar dan bengkak pada bagian di awal pemasangan bisa terjadi, tidak memberikan perlindungan terhadap penyakit menular seksual. 5. Alat kontrasepsi IUD atau spiral. IUD atau spiral adalah alat kontrasepsi berbahan plastik dan berupa huruf T yang diletakkan di dalam rahim wanita. IUD atau spiral dapat mencegah kehamilan dengan cara menghalau sperma agar tidak membuahi sel telur. IUD atau spiral ada 2 macam, yaitu terbuat dari tembaga dan dapat bertahan hingga 10 tahun, serta IUD yang mengandung hormon yang perlu diganti setiap 5 tahun. Kelebihan IUD atau spiral tidak memerlukan perawatan yang rumit, tahan lama. Dan kekurangan IUD atau spiral, IUD dari tembaga dapat menyebabkan haid tidak lancar, risiko bergeser dan keluar dari tempat pemasangan, risiko efek samping seperti munculnya bercak darah pada 3-6 bulan pertama pemakaian, biaya cukup mahal. Itulah macam-macam alat kontrasepsi, ada kelebihan dan kekurangannya. Maka dianjurkan kepada ibu untuk menggunakan alat kontrasepsi terlebih dahulu harus mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Saya rasa hanya itu penyuluhan saya hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutupin dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.